harus ada di teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini berisi tentang kejadian pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya berisi mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, insiden atau urutan kejadian. Pada bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal kejadian hingga sampai pada akhir kejadian. Bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya dituliskan secara rinci dan mendetail sehingga para pembaca akan lebih memahami hal apa sebenarnya yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun ada juga beberapa teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Itu sah-sah saja karena bagian ini hanya sebagai opsi atau pilihan saja. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, adanya kata kerja atau verbal material, dan konjungsi atau kata penghubung temporal. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya. Yang pertama, pronomina atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya saya, aku, beta, sahaya. Yang kedua, kata ganti orang kedua jamak. Misalnya kami, kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal. Misalnya kamu, engkau, kau, anda, dikau. Kata ganti orang kedua jamak. Misalnya kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya dia, ia, beliau. Kata ganti orang ketiga jamak. Misalnya mereka. Kata adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Verbal material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya, misalnya membaca, melempar, mendorong, dan lain-lain. Konjungsi temporal atau kata sambung waktu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaatkan konjungsi atau kata penghubung temporal, contohnya yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lain-lain. Cara penulisan teks cerita sejarah. 1. Kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Yang kedua, dari sekelompok fakta atau peristiwa perlu ada penentuan fakta klausal atau penyebab. Fakta peristiwa lalu fakta penyebab. Yang ketiga, bila ada uraian berupa deskriptif ke naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip tadi. Jenis-jenis teks sejarah fiksi. 1. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Umumnya dalam bentuk cerita penulisan disebut novelis. Kedua, cerpen adalah cerita pendek berbentuk klausa naratif fiksi, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dari karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. 3. Legenda adalah cerita klausa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Keempat, roman adalah jenis karya sastra berbentuk klausa yang melukiskan perbuatan perilakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa disebut kisah percintaan. 5. Sejarah dan fiksi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. 6. Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri.
Yang ketujuh, cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang cerita perjalanan. Yang kedelapan, catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi, jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis oleh lengkap berdasarkan fakta, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Fungsi teks cerita sejarah. 1. Fungsi rekreatif, memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Kedua, fungsi inspiratif, memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. 3. Fungsi instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 4. Fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan bagi manusia.